Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan lagi bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih guys. Well guys, untuk kali ini tidak ada sesi pick a card reading ya. Aku merasa terpanggil untuk nge-reading suatu tema. Tema kali ini ya guys ya, mengenai berhati-hatilah ada seseorang yang sirik sama kamu. Ini bagi kamu yang merasa bahwa ada something yang tidak beres ya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu ya. Ini buat kamu yang merasa resonate. Ini buat kamu yang terpanggil untuk melihat video ini, yang ketarik energinya di sini, yang tertarik untuk menyimak readingan berikut ini ya guys ya. Kalau merasa tidak resonate atau merasa tidak terpanggil ya bisa skip ya guys ya. Atau kamu juga bisa nyimak, bisa dijadikan pembelajaran dan sebagai info pengalaman untuk kedepannya ya guys ya. Oke, mari kita mulai shuffle terlebih dahulu ya guys ya. Situasinya seperti apa? Oke, berhati-hatilah ada seseorang yang sirik sama kamu ya guys ya. Oke. Di sini ada The Chariot. Di sini kuat energinya ya guys ya. Kalau ada seseorang yang sirik sama kamu, oleh karena itu kamu harus berhati-hati ya. Ada Two of Swords. Next ada Swords. Next ada Five of Wands. Ada Six of Cups. Ada Knight of Cups. Ada Four of Wands. Ada Four of Cups. Ada Eight of Cups. Oke, ada Three of Swords. Di sini energinya ya guys ya. Ada yang berasal dari elemen fire signs, water signs, air signs ya. Di sini energinya kuat sekali ya guys ya. Aku merasakan bahwa memang ada seseorang yang sirik atau lagi sirik sama kamu ya guys ya. Orang ini sirik sama kamu tuh udah lama sepertinya ya guys ya. Aku merasakan bahwa orang ini adalah orang terdekatmu atau orang yang ada di sekitarmu, mungkin saja di lingkungan tempat kamu tinggal ya.
tetanggamu ya, atau teman-temanmu ya, di dalam suatu komunitas, di dalam circle kamu ya, partner kerja kamu ya, tapi kamu tidak tahu ya, atau memang sudah tahu ya bahwa dia itu sirik sama kamu ya guys ya. Karena sangat makin kesini makin kelihatan jealousnya dia, iri hatinya dia, siriknya dia sama kamu ya guys ya, makin kelihatan loh guys ya. Aku rasa nih dia ya tidak bisa memendam rasa sirik atau jealousnya ke kamu gitu ya. Dia ini tidak menyukaimu itu bukan karena kamu itu mengganggu dia, mengusik dia, atau pernah menjahati dia, tidak ya guys ya. Dia itu tidak suka sama kamu karena dia merasa kehidupanmu itu lebih baik daripada kehidupan dia ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari Four of Wands ya guys ya. Nah, di sini kehidupan kamu itu terlihat lebih menyenangkan, lebih baik, lebih membahagiakan ketimbang dia. Ini di mata dia loh guys ya. Walaupun kamu merasa aku tuh biasa-biasa aja, aku tuh sederhana, aku tuh apa adanya ya, aku nggak pernah pamer, aku nggak pernah melakukan ini itu yang mana membuat dia merasa gerah atau panas gitu ya. Kamu nggak pernah melakukan itu ya, kamu nggak pernah merasa bahwa kamu itu melakukan hal yang salah terhadap dia gitu loh guys ya. Tapi entah kenapa dia memang tidak menyukai kamu ya, dia tidak suka dengan kamu karena kehidupan kamu itu loh guys ya. Dia melihat kehidupan kamu tuh lebih baik daripada kehidupan dia gitu loh. Jadi dia yang tidak menyukai kamu ini ya, yang sirik iri sama kamu ini ya, karena dia merasa bahwa dirimu itu lebih baik ya, kualitas hidupmu itu lebih baik ya, kamu itu memiliki kehidupan yang berkualitas, seperti itu loh guys ya. Nih, dia tidak menyukai kamu itu happy, dia tidak menyukai kamu tuh bahagia gitu loh guys ya. Dia selalu membandingkan dengan dirinya. Nah ini yang bikin seseorang itu ya sirik ya, tidak mensyukuri apa yang dia miliki, karena selalu membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupannya sendiri. Padahal kita itu tidak boleh ya guys ya membandingkan kehidupan orang dengan kehidupan kita. Karena apa? Setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda, memiliki cerita hidup berbeda ya, kisah hidup yang tidak sama tentunya ya. Momen-momen, insiden, kejadian, peristiwa ya, apapun itu tidak sama ya guys ya. Setiap orang itu berbeda dari karakter atau sifat ya, dari skenario kehidupan itu tidak sama ya. Berbeda-beda. Tuhan itu menciptakan setiap orang dengan perbedaan atau dengan variasi ya, dengan berbeda-beda gitu loh guys ya. Akhirnya membentuk dunia ini ya. Kalau sama, kalau flat, kalau begitu aja ya, bagaimana dunia bisa berputar ya? Bagaimana dunia ini bisa jalan kalau semuanya itu terlihat sama? Coba bayangkan kalau tidak ada warna dalam hidup ini guys ya, cuma putih aja atau hitam aja ya, membosankan, dan rasanya dunia ini tidak bisa jalan ya, karena hanya satu macam, hanya satu poin ya, hanya itu aja gitu loh guys ya. Kalau misalnya bervariasi, ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam, orange, nah itu kan bervariasi, bikin kita jadi happy, bikin kita merasa dunia ini penuh dengan warna ya, menakjubkan ya, it looks so amazing. Kita patut bersyukur ya untuk segala hal atau segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan, kita peroleh. Kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan yang Maha Esa ya guys ya. Jangan pernah merasa kurang, jangan merasa tidak cukup gitu loh guys ya, karena itu akan membuat kita ya menjadi sosok yang tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, maka kalau kita melihat orang lain ya, tetangga sebelah ya, lalu kita merasa oh dia lebih baik ya, rumput tetangga tuh lebih hijau dibandingkan rumput
kita ya, karena kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu loh guys ya. Sama seperti orang ini ya, seseorang ini sirik sama kamu karena dia ini tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia terima dari Tuhan ya. Tuhan itu adil kok guys ya. Tuhan memberikan si A ini, Tuhan memberikan si B itu ya. Meskipun berbeda ya, tapi sama-sama dikasih, sama-sama diberi. Seperti itu loh guys ya. Kalau mau lebih, berusahalah, berjuanglah ya, bekerja ya, banting tulang ya, mengusahakan sesuatu, maka kamu akan dikasih lagi ya. Maka dia ini pun akan dikasih lagi ya, diberikan lagi gitu loh ya. Semua yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan itu tergantung dari kerja keras kita ya. Nah, sementara orang ini sepertinya tidak mau menyadari itu ya. Seseorang ini hanya taunya kamu itu bisa berbahagia, hidup kamu lebih baik ya, kamu itu happy, kamu punya ini dan itu. Hanya taunya seperti itu ya. Orang sirik, orang iri itu hanya memandang sekilas, hanya memandang, oh dia berbahagia, oh dia itu happy, oh dia itu senang, dia itu punya ini dan itu. Tapi dia atau seseorang yang sirik ini ya tidak tahu perjuanganmu seperti apa untuk mendapatkan sesuatu, susahnya kamu di belakang untuk memperoleh sesuatu kayak apa, kerja keras kamu banting tulang, kamu melakukan ini dan itu, siang dan malam bekerja ya, ada pengorbanan di balik kesuksesanmu. Mereka atau dia yang sirik ini tidak tahu ya guys ya, taunya cuma sirik aja, taunya cuma iri aja. Nah, seperti itu ya. Pertama, orang yang sirik ini adalah orang yang tidak bersyukur ya, tidak mensyukuri apa yang dia terima dari Tuhan ya. Dia tidak mensyukuri apa yang dia peroleh atau dia miliki saat ini ya. Dia terlalu kepo, terlalu melihat, terlalu fokus ke orang lain ya, terlalu ngurusin hidupnya orang ya, suka memantau, memata-matai orang. Akhirnya kehidupannya tidak terurus, seperti itu loh guys ya. Akhirnya pikirannya kemana-mana ya, sehingga banyak pemikiran-pemikiran negatif yang mana dia itu merasa merana lah ya, merasa dirinya tidak beruntung lah, merasa dirinya itu kurang baik lah ya, merasa dirinya itu banyak kurang lah, kehidupannya ini kurang ini itu gitu loh guys ya, karena dia tidak bersyukur. Nah itu kuncinya ada di rasa syukur ya. Jadi orang sirik ini adalah orang yang tidak bersyukur ya, orang yang terlalu memandang kehidupan orang lain dan lupa ngurusin hidupnya sendiri ya, lupa koreksi refleksi hidupnya sendiri ya, terlalu ngurusin hidup orang lain. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi orang sirik ini tidak sukanya sama kamu itu bukan karena kamu gangguin dia, berbuat yang tidak-tidak ke dia atau ngusik hidup dia, bukan ya guys, bukan. Tapi karena dia terlalu memandang, melihat kehidupanmu yang lebih baik ketimbang dia, dan dia parahnya lagi, dia membandingkan kehidupan kamu ini dengan kehidupan dia ya. Orang-orang sirik itu adalah orang-orang yang tidak bisa berbahagia. Orang-orang sirik, orang-orang yang iri hati ya, orang yang tidak memiliki rasa syukur. Orang-orang sirik, orang-orang yang iri hati itu adalah orang yang tidak bisa berbahagia, orang tidak bahagia ya guys ya. Oleh karena itu dia melihat orang lain itu bahagia, bawaannya itu gerah, panas ya guys ya. Lalu aja hatinya itu merasa tersaingi ya, merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dia ya, merasa bahwa Tuhan itu lebih sayang ke kamu, kayak gitu ya guys ya. Lalu banyak pikiran negatif ya, sehingga itu mempengaruhi energinya dan energinya jadi negatif kayak gitu loh guys ya. Wah, oke. Nah, di sini ya kamu harus berhati-hati ya. Berhati-hatilah dengan orang yang sirik sama kamu. Kenapa ya guys ya? Karena orang ini selalu memantau kamu ya. Aku merasakan orang ini suka memantau kamu, memata-matai kamu ya guys ya, dimanapun kamu berada gitu ya guys ya. Dia memata-matai kamu ya. Nah di sini dikonfirmasi oleh cards dari The Chariot ya guys ya. Dia memata-matai kamu ya, melihat segala apa yang kamu lakukan, aktivitas-aktivitas kamu ya guys ya, dari pagi sampai petang ya, dari pagi sampai
sore ya guys ya, kalau bisa malam gitu ya. Ada juga nih yang melihat ya kamu itu dari sosmed ya, dia memantau kamu dari sosial media, ada juga yang seperti itu ya. Bahkan di sini ya guys ya, aku merasakan bahwa dia ini ya tidak sendirian ya, dia ini tidak sendirian ya, dia juga ada punya teman ya, teman-teman yang mana teman-teman ini adalah suruhan dia ya untuk mengawasi kamu, untuk memantau kamu, untuk memata-matai kamu dan laporan ke dia gitu loh guys ya. Nah, padahal yang sirik banget ini dia ya. Orang-orang ini kamu nggak tahu ya, orang-orang ini kamu nggak tahu ya, tapi dia ikut-ikutan ya. Mungkin dia juga punya penyakit hati ya, walaupun dia tidak kenal sama kamu ya, walaupun kamu tidak kenal sama mereka atau dia ini ya, tapi dia atau mereka ini ikut-ikutan sama orang yang sirik ke kamu ini ya. Pada awalnya orang yang sirik ini cuma satu ya, tapi hari ke hari itu bertambah ya. Sepertinya nih orang ya, orang yang sirik sama kamu ini ya pandai sekali ya membujuk orang, memprovokasi orang, menghasut orang untuk bisa menjadi pengikutnya ya, untuk jadi suruhannya ya, untuk bisa mengawasi kamu, memata-matai kamu ya. Kalau dia tidak bisa memata-matai kamu, kalau dia tidak bisa memantau hidupmu ya, maka dia menyuruh orang lain untuk melihat, memantau, memata-matai dirimu itu ya guys ya. Oleh karena itu ya, di sini aku mewanti-wanti bahwa kamu perlu waspada dan berhati-hati ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu orangnya ya, kamu harus lebih waspada ya, lebih berhati-hati ya ketika kamu berpapasan atau berinteraksi dengan orang yang sirik ini ya. Karena orang yang sirik ini bawaannya itu panas ya guys ya, dikit-dikit panas, dikit-dikit merasa gerah ketika melihat kamu, padahal kamu nggak salah apa-apa, padahal kamu nggak melakukan apa-apa, karena di hatinya ini ya tersimpan yang namanya penyakit hati ya. Penyakit hati ini nggak ada obatnya ya guys ya. Kamu cari aja tuh di mana ada obat orang yang jual penyakit hati itu, nggak ada ya guys ya. Karena penyakit hati ini ya bersumber dari dirinya sendiri, maka obatnya itu ada di dalam dirinya sendiri, yaitu dengan membersihkan hati ya, dengan rasa syukur, banyak bersyukur kepada Tuhan. Apapun ya yang kita miliki ya, walaupun kita hidup sederhana gitu ya, patut disyukuri ya guys ya. Apa yang bisa bikin kita bahagia, maka itu kita bisa lakukan ya, bisa kita kerjakan selama itu positif ya guys ya, seperti berkebun ya, menyanyi ya, menari ya, berdagang, memasak, apapun aktivitas positif yang bisa bikin kamu senyum, yang bisa bikin kamu happy, maka kamu bisa melakukan atau mengerjakannya bersama dengan sanak saudara kah, dengan teman-teman ya, dengan orang-orang terdekat kamu ya. Itu bisa bikin kamu merasa happy atau bahagia ya guys ya. Lakukan hal-hal yang positif, kerjakan hal-hal yang positif yang bisa membuat kamu tersenyum bahagia ya. Kamu bisa mengarah pada hobi-hobi kamu ya, kesenangan kegemaran kamu ya, yang positif, yang baik-baik, seperti itu loh guys ya. Nah, itu bisa menetralisir yang namanya penyakit hati ya guys ya. Artinya kita pun juga bisa berbahagia dengan diri kita sendiri. Lebih fokus kepada diri sendiri, jangan fokus kepada orang lain. Apalagi melihat, menilai, ngejudge ya, terus meneliti kehidupan orang. Wah, itu berbahaya ya. Bisa mengembangkan penyakit hati jadinya ya. Jangan suka kepo, jangan suka cari tahu urusan orang lain, masa bodoh aja ya, nggak usah dipedulikan ya. Nah seperti itu ya, membersihkan hati, penyakit hati ini bisa juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, lebih menyadari ya bahwa segala sesuatu ini tidak ada yang abadi di dunia ini, semua pasti akan kembali ke Tuhan ya. Kalau kita lebih sadar ya, lebih menyadari semua itu, wah rasanya enteng, ringan banget ya guys ya. Jadi kita itu sama sekali nggak ada penyakit hati ya, sirik iri sama orang pun nggak bisa gitu ya, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu ini pasti akan kembali kepada Tuhan, karena segala sesuatunya hanyalah titipan saja ya. Kita hidup sederhana, kita bisa berbahagia, seperti itu loh guys ya. Karena kebahagiaan itu tidak berpatokan pada materi ya. Material itu hanya titipan saja ya. Kita bisa berbahagia dengan diri kita sendiri ya, dengan mengucap syukur, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai ya, melakukan hobi-hobi kegemaran yang kita
senangi ya, selama itu positif, selama itu baik, why not ya, kita bisa berbahagia dengan diri kita sendiri, dan itu menjauhkan diri kita dari yang namanya sirik atau iri hati kepada orang lain ya, lebih berfokus kepada diri sendiri ya. Nah, ini gambaran dari orang yang sirik sama kamu itu tidak bisa berfokus sama dirinya sendiri, lebih berfokus sama kehidupan orang. Itu kenapa ya penyakit hatinya itu berkembang terus setiap hari, aku merasa ya, karena dia terlalu ngurusin orang ini ya, terlalu ngelihat kehidupan orang, kepo sama kehidupan orang, pengen seperti orang lain untuk bisa mencapai suatu pencapaian agar bisa seperti orang lain. Itu secara positifnya ya, kita termotivasi untuk bisa mendapatkan suatu pencapaian ya dengan bekerja keras ya. Nah, tapi kita harus tetap jadi diri kita sendiri, jangan jadi orang lain ya, tetap jadi diri kita sendiri. Namun kita bisa mencontoh atau menteladani ya hal-hal positif, karakter-karakter positif dari orang yang kita kagumi. Nah, seperti itu. Aku merasa ya bahwa orang yang sirik sama kamu ini sebetulnya adalah fans kamu. Ya, fans kamu yang diam-diam suka mengintai dan mengawasi kamu ya. Tiada hari tanpa cerita hidupmu, sepertinya ini orang ya. Dia ini sebetulnya fans ya, dia sebetulnya mengagumi kamu, tapi karena energinya, hatinya tidak bersih ya, itu kenapa berubah ya, kekaguman itu jadi kebencian ya, karena energinya sangat negatif ya, karena pikirannya selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Jadi nggak ada yang namanya kekaguman ya, sebaliknya yang ada kebencian ini ya, karena dia tidak senang melihat kamu ya bisa berbahagia. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini aku merasakan ya bahwa orang yang sirik ini ya menjadi hater ya, sebetulnya dia ini kayak fans ya, selalu mengikuti perkembangan kamu loh guys ya. Sebetulnya dia ini seperti fans karena selalu mengikuti perkembangan kamu. Karena energinya negatif maka berubah jadi haters ya. Kalau orang positif maka dia akan support kamu ya, mendukung kamu, bahkan dia tidak akan segan-segan untuk belajar dari kamu. Jadi iri hati yang positif itu adalah iri hati di mana kita termotivasi untuk bisa mencapai suatu pencapaian seperti orang lain. Kita mencontoh, bahkan kita tidak segan-segan untuk belajar dari dia ya, bagaimana caranya berkebun agar bisa sukses dalam perkebunan misalnya, bagaimana caranya bisa bikin masakan-masakan yang enak, kita belajar dari dia ya, dan rasa dia itu lebih baik atau dia itu memiliki kualitas yang oke, kita belajar ya. Nah, kita ingin seperti dia yang bisa mencapai suatu pencapaian gitu loh guys ya. Itu iri hati yang positif ya. Jadi kita mau membuka diri untuk belajar ya, kita mau berteman sama dia untuk bisa memetik pelajaran-pelajaran agar kita bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Seperti itu iri yang positif ya. Kalau negatif ini beda lagi. Iri atau sirik yang negatif ini dia cenderung pengen merusak ya, ke arah dengki jadinya ya, untuk menghancurkan ya, karena merasa panas atau gerah, karena dia merasa tidak mampu untuk seperti orang lain ya, untuk melakukan suatu pencapaian seperti orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi iri hati ini ya ada yang positif, ada yang negatif, tergantung energi dan pemikiran orang yang iri atau sirik ini sendiri ya guys ya. Oke. Berikutnya ya guys ya, di sini ya aku merasakan bahwa orang yang sirik sama kamu ini ya, dia cenderung sakit hati ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Swords. Dia tuh selalu sakit hati kalau melihat kamu itu bahagia ya, bahagia, baik-baik saja, hidup kamu lebih baik daripada dia. Dia sakit hati ya. Di sedikit-sedikit dia gerah, sedikit-sedikit dia panas, sedikit-sedikit dia merasa tersaingi. Itu ciri-ciri orang yang iri hati atau sirik sama kamu ya. Dia sakit hati melihat kamu ya bisa bahagia walaupun hidup kamu tuh sederhana. Nah, seperti itu. Dia sakit hati melihat kamu tuh happy-happy, dan dia sakit hati kalau kamu itu ya sukses atau berhasil, bisa mencapai suatu pencapaian ya. Itu membuat dia sangat sakit hati ya guys ya. Nah, karena ini energinya sangat negatif, dipenuhi dengan energi negatif, makanya bukannya dia mencontoh kamu, bukannya dia termotivasi dari pencapaian kamu atau kehidupan kamu, malah dia ini ya sakit hati ya. Walaupun kamu tidak ngapa-ngapain ya, dia sakit hati sendiri ya.
Dia sakit hati sendiri karena melihat kamu yang bisa bahagia dan mencapai suatu pencapaian. Kadang lucu juga ya guys ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain kok bisa bikin orang sakit hati. Ya, tapi orang yang sirik ini ya, kalau orang yang positif yang baik-baik aja nggak akan sakit hati loh guys ya. Orang yang sirik, hanya orang yang sirik yang sakit hati melihat orang lain berbahagia atau mendapatkan rezeki atau keberlimpahan ya, atau pencapaian ya, atau kesuksesan. Nah seperti itu ya guys ya. Selalu ada orang yang sirik atau iri hati ketika Tuhan memberikan nikmat atau kebaikan atau kerejekian untuk seseorang. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ya guys ya, aku merasa ya bahwa orang yang sirik sama kamu ini ya, sudah kamu ketahui siapa orangnya ya. Sebagian daripada kamu udah tahu siapa orangnya, tapi sebagian daripada kamu lagi ya masih belum tahu, karena orang ini licik dan bermain diam-diam di belakang kamu, di balik layar ya. Dia sirik dalam hatinya, dia iri hati, tapi di depan kamu dia manis sekali ya. Orang yang bermuka dua lah ya. Tapi sebagian lagi ada yang sudah ketahuan ya bahwa dia ini orang yang sirik atau iri hati. Nah bagi yang sudah ketahuan bahwa seseorang ini sirik sama kamu ya, orang ini sering sekali merencanakan sesuatu sama kamu ya guys ya. Nah dia sering merencanakan sesuatu, bahkan tidak segan untuk menyerang kamu di sini ya guys ya. Menyerang kamu ini dari depan, dari belakang ada juga, tapi sebagian kecil aja dari belakang ya. Dari belakang itu pakai magic ya. Kalau dari depan dia menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, dia menggunakan otoritas dia, wewenang dia ya, pamor dia ya, kemudian menggunakan apa ya, menggunakan orang-orang sekitar dia ya, dia peralat ya untuk ikut-ikutan memusuhi kamu ya guys ya. Nah di sini cara dia menyerang kamu itu bervariasi ya guys ya. Di sini cara dia menyerang kamu ada yang menggunakan orang sekitar ya guys ya. Dia mulai menjelek-jelekan kamu ya sama orang-orang sekitar ya, agar orang-orang sekitar ini membenci dirimu ya. Dia menebarkan kebencian, gosip-gosip miring ya, menjelek-jelekan kamu ya. Padahal kamu nggak apa-apa salah ini ya, nggak ada hal yang salah dari kamu nggak ada ngusik dia, nggak ada ganggu dia ya, tapi dia ini loh nggak bisa nahan sakit hatinya dia melihat kamu yang bisa berbahagia, yang mendapatkan suatu pencapaian, yang bisa mencapai suatu pencapaian ya, dia sakit hati ya, dan dia ekspresikan ya rasa sakit hatinya itu ya melalui yang namanya kebencian ya, menebar kebencian ya. Dia suka pergi ke orang-orang sekitar ya, mungkin ke tetangga, ke teman-teman sekitar ya, ke rekan-rekan di mana kamu juga memiliki suatu komunitas atau circle tertentu dan dia juga ada di dalamnya ya. Dia menebar-nebar kebencian ya, bahkan dia cenderung ada juga ini ya, sebagian daripada dia yang sirik sama kamu ini memfitnah ya. Jadi ada fitnahan-fitnahan yang mana dia mengatakan ini ya, tapi kebenarannya tidak ada ya. Kamu relax aja ya guys ya, kamu santai aja ya, jangan terpancing ya. Kalau dia ngejelekin kamu, kalau dia memfitnah kamu, kamu jangan terpancing. Kenapa? Selagi itu tidak benar ya, selagi itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita dan faktanya, ngapain harus marah ya, ngapain harus kesal ya kan? Kan nggak sesuai toh ya, nggak seperti yang dia bilang ya. Orang-orang ini ya mudah terhasut, mudah percaya, termakan oleh rayuannya ya, karena orang ini pintar sekali ya merangkai kata-kata ya. Orang-orang mudah percaya yang mana belum tentu kebenarannya ya, yang mana belum tentu itu sesuai dengan fakta dan realita yang ada ya. Kalau orang pintar ya guys ya, orang pintar nggak akan mudah terhasut ya, nggak akan mudah percaya begitu aja ya. Jadi ini juga pelajaran buat kita ya. Kalau ada orang ngomong-ngomong nih ya di kita ya guys ya, ngejelekin orang ya, ngata-ngatain sesuatu yang nggak bener ya, tapi seolah-olah benar gitu ya, manipulatif banget orangnya ya, kita jangan langsung percaya, kita jangan langsung menelan omongannya bulet-bulet gitu loh guys ya. Kita harus berpikir ya, karena kita adalah orang yang cerdas ya, orang yang
pemikir, orang yang pintar, maka kita jangan mudah terhasut ya guys ya. Kita lihat dulu, kita cek dulu kenyataannya, faktanya seperti apa, benar apa enggak. Kalau perlu kita konfirmasi langsung ke orangnya, benar atau enggak. Nah seperti itu ya guys ya, agar terhindar dari yang namanya pergosipan ya. Maka kita harus bisa ya memberikan boundaries atau batasan ya sama orang-orang yang tukang gosip ya, tukang fitnah, tukang hasut ya, agar kita hidupnya selalu positif dan tidak terkontaminasi energi negatif mereka ya, agar kita selalu terlindungi ya guys ya. Maka kita jangan melibatkan diri. Kalau ada orang yang ngejelek-ngejelekin, lebih baik menghindar, menjauh ya, seperti itu ya guys ya. Nah jadi orang yang sirik ini ya, dia sengaja menebar-nebar hal-hal yang tidak benar ya, atau negatif ya, bahkan dia cenderung memutar balikan fakta ya, seolah-olah dia yang jadi korban, kayak playing victim kayak gitu loh guys ya, seolah-olah kamu yang jolim sama dia, padahal dia yang jolim sama kamu kayak gitu loh guys ya. Nah kamu ini ada sebagian daripada kamu yang udah tahu ya, tapi ada juga sebagian daripada kamu yang tidak tahu ya. Di belakang dia ngejelek-ngejelekin kamu ya, bahkan ada hal-hal yang tidak benar yang dia sebarkan gitu ya. Kamu jangan terpancing emosi ya guys ya. Kalau kamu membalas, lalu apa bedanya dirimu dengan dia ya? Jadi nggak usah diladenin. Nah dia akan capek sendirinya ya, dia akan lelah dengan sendirinya ya guys ya. Di depan kamu sok baik ya, sok asik ya, tapi di belakang kamu ya munafik banget ya, bermuka dua ya. Nah jadi dia ngajak orang lain ya untuk membenci kamu, bahkan memusuhi kamu ya guys ya. Tapi kamu di sini ya nggak usah khawatir ya guys ya. Kamu adalah orang yang tegar, kamu adalah orang yang kuat, kamu orang yang tidak mudah dijatuhkan sepertinya. Di sini aku merasakan energi kuat bahwa kamu itu adalah orang yang memiliki mental yang kuat ya guys ya. Jadi kamu abaikan saja orang toksik ini ya, orang yang sirik sama kamu ya guys ya. Nah kemudian di sini ya, oke, aku merasakan bahwa orang yang sirik sama kamu ini ya, dia ini cenderung mencari gara-gara sama kamu. Konfirmasi oleh Five of Wands ya guys ya, dia suka cari gara-gara ke kamu ya guys ya. Nah dia suka bikin onar, membuat masalah. Ini tujuannya untuk memancing diri kamu guys ya, agar kamu tuh tersulut emosi, kamu itu hidupnya tidak tenang ya, kamu itu hidupnya jadi kacau ya. Karena dia ini guys ya, dia merasa gerah, merasa panas melihat kamu ini bisa berbahagia, makanya dia pengen mengacau kebahagiaan kamu ya, pengen ngerusak gitu loh guys ya. Jadi iri hati ini, sirik ini ya, bisa cenderung kedengki ya guys ya, pengen ngerusak, pengen menghancurkan ya, agar kamu tidak bisa berbahagia, agar kamu tidak bisa mendapatkan suatu keberhasilan, kesuksesan, pencapaian kayak gitu loh guys ya. Dia ngajak-ngajak orang gitu ya, sengaja ya, ngebully, ngejek ya, ngejelekin ya, kayaknya rombongan ini ya, dia ngajak-ngajak orang. Jadi orang yang tidak mampu melawan kamu sendirian itu akan mengajak orang-orang sekitar ya untuk memusuhi kamu ya, karena kamu adalah lawan yang kuat bagi mereka atau dia yang sirik ini ya. Orang yang sirik itu cuma satu ya, tapi dia ngajak-ngajak orang lain ya, yang mana orang-orang lain ini orang-orang yang memiliki penyakit hati juga ya. Itu kenapa cepat dia nerima, cepat percaya dengan omongan orang yang sirik ini tanpa dilihat dulu kebenarannya seperti apa. Jadi orang yang sirik ini menebar-nebar yang namanya fitnah, kebencian ya, hal-hal yang tidak baik, biar mereka ini ikut gabung ya, menjadi bagian daripada orang yang sirik ini ya. Jadi kamu jangan heran, kamu nggak kenal sama mereka, kamu nggak tahu sama mereka, tiba-tiba mereka ini yang ngusilin kamu, ngerjain kamu, membenci kamu, bahkan memusuhi kamu. Kamu jangan heran ya, bahwa di belakang daripada mereka ini ya, ternyata ada dalangnya ya, ada sutradaranya seperti itu ya, orang yang menghasut mereka ini untuk membenci kamu. Jadi kamu jangan heran ya guys ya, kamu tetap aja fokus ke dalam hidupmu ya guys ya, tetap kamu itu konsentrasi dengan pekerjaan kamu ya. Buktikan bahwa kamu ini ya adalah orang yang bisa berbahagia ya tanpa orang-orang toksik seperti mereka tentunya ya, dan orang-orang toksik seperti mereka ini tidak penting bagi kamu. Nah seperti itu, dan buktikan bahwa kamu pun ya, walaupun dimusuhi, dijelekin ya, difitnah ya, diperlakukan tidak baik sama mereka ya, tapi kamu tetap bisa muncul ke permukaan
mencapai kesuksesan, bisa berprestasi ya, bisa berhasil. Buktikan bahwa kamu itu lebih kuat daripada mereka ini ya, walaupun mereka gerombolan, mereka rombongan, kamu sendiri. Jangan takut sendiri ya guys ya. Tuhan bersama kamu ya. Tuhan itu selalu berpihak pada kebenaran. Tuhan berpihak pada kebaikan. Tuhan berpihak pada orang-orang yang berada di jalan yang benar ya. Mereka ini ya mau melakukan hal-hal buruk, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu nggak usah dipedulikan ya guys ya. Mereka ini orang-orang yang tidak penting, bisanya cuman iri hati atau sirik sama orang lain ya. Biarkan saja mereka ini ya guys ya. Jangan terpengaruh kamu ya, jangan terpengaruh dengan kelakuan toksik mereka. Mereka mau jungkir balik kah? Masa bodoh ya guys ya. IGP ya, emang gue pikirin. Ya, nggak usah dipedulikan ya. Tetap maju kamu guys ya. Tetap berusaha melakukan yang terbaik. Jadilah versi terbaik kamu hingga kamu bisa mencapai puncak kesuksesan ya guys ya. Kamu nggak perlu membalas orang-orang ini ya. Balasan yang fenomenal adalah membuat dirimu menjadi versi terbaikmu, menjadi orang yang sukses, dan mereka akan melongo ya melihat kamu bisa sukses, bisa bahagia, walaupun kamu sudah dimacem-macemin, walaupun kamu sudah dimusuhin sama mereka, tapi kamu tetap kokoh berdiri tegak. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, tetap semangat ya guys. Bagi kamu yang mana orang-orang itu benci sama kamu atau tidak menyukai kamu tanpa sebab, atau kamu lagi disirikin, atau ada orang yang sirik sama kamu, kamu jangan menyerah ya. Tetap fokus sama kehidupan kamu ya guys ya. Nah di sini ya guys ya, aku menangkap lagi bahwa orang yang sirik sama kamu itu ya, ini tujuannya lagi ya. Dia itu pengen kamu itu mendapatkan kegagalan ya, tidak berhasil ya, itu tujuannya, karena dia merasa kalah saing sama kamu ya. Orangnya ini arogan ya, dia ini kayak tinggi hati gitu loh guys ya, tidak mau kalah ya. Pokoknya dia yang harus juara ya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dia malas misalnya ya, dia tidak suka bekerja ya, dia tidak suka kerja keras ya, tapi dia pengen seperti kamu ya, yang bisa sukses atau berhasil ya, yang bisa berbahagia, tapi dia tidak mau mengerjakan apapun. Nah ini parahnya di sini ya, karena energi dia negatif. Coba kalau positif ya, dia akan termotivasi ya untuk bisa belajar dari kamu, untuk bisa mengikuti hal-hal yang positif yang kamu kerjakan, bahkan mungkin bekerja sama kamu gitu ya. Itu orang positif. Kalau yang negatif ya, dia akan menghancurkan. Nah seperti itu ya. Jadi dia tuh pengen kamu tuh gagal ya, nggak berhasil gitu ya guys ya. Di sini pesan aku ya guys ya, kamu harus berhati-hati ketika ada seseorang yang menawarkan bantuan ke kamu. Kamu harus lebih cermat, lebih teliti ya. Siapa tahu orang suruhan, bukan bermaksud untuk berburuk sangka ya guys ya. Karena orang yang sirik sama kamu ini licik, cenderung dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan buruknya. Cenderung dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan dia ya guys ya, untuk menghancurkan kamu atau merusak kehidupan kamu gitu ya guys ya. Jadi dia termasuk orang yang cemen ya, apa ya, tidak berani ya, pengecut ya. Dia beraninya di belakang gitu loh guys ya. Dan dia menggunakan orang-orang karena dia merasa lemah ya. Orang yang sirik sama kamu ini lemah sebetulnya ya, tidak kuat, karena dia menggunakan orang-orang, dan bersama orang-orang ini dia memusuhi kamu atau membenci kamu ya. Jadi kamu harus hati-hati kalau tiba-tiba ada orang yang baik ke kamu, tiba-tiba ada orang-orang yang kayak ramah, welcome, lembut ya ke kamu. Kamu harus tahu dulu ya. Tiba-tiba ada orang yang memberikan pertolongan, bantuan ke kamu ya. Kamu harus tahu dulu orang ini siapa ya, siapa. Kalau dia ini berteman sama orang yang sirik sama kamu, lebih baik tolak ya bantuannya ya. Siapa tahu ini jebakan ya. Hati-hati ya. Kalau kamu tahu bahwa orang yang membantu kamu ini masih temanan sama dia ini, berarti mereka tuh sama ya. Jadi kalau seseorang ya atau temanmu itu ya berteman, duduk bareng sama orang yang sirik sama kamu, wah itu berarti mereka sama aja ya guys ya. Maka kamu harus berhati-hati. Bisa jadi nih orang pura-pura baik, pura-pura kasih bantuan ya. Jadi kamu sebelum menerima bantuan dia, kamu harus pelajari, cermati, ketahui dia berasal dari mana, dia ini siapa ya, bantuan apa yang dia tawarkan ya, bantuan yang seperti apa yang dia tawarkan ya. Dan kamu harus berpikir ke depan. Kamu harus bisa berpikir seperti orang yang visioner ya, mengetahui kedepannya ini seperti apa ya, konsekuensinya
resikonya kalau kamu mengambil bantuan ini dari dia, apakah aman ya. Nah, siapa tahu kan bantuan keuangan mungkin ya, mau kasih hutangan gitu kan. Ya, apakah nanti mungkin kamu malah terjerat ya dengan bantuan yang dia kasih ya. Kalau kamu tidak tahu siapa orang ini, jadi kamu harus berhati-hati ya guys ya. Kalau dia mungkin kasih pinjaman uang ya, hati-hati ya. Tiba-tiba kok ini orang baik, datang kok dari mana ini orang ya. Kamu perlu mempelajari, kamu perlu mengamati ya. Sebelum kamu menerima tawaran dari seseorang ya, sebelum kamu menerima tawaran bantuan dari seseorang, kamu harus bisa mencermati terlebih dahulu. Saran aku kalau bisa mandiri ya guys ya, kalau bisa berpijak di kaki sendiri ya guys ya, sebelum menerima tawaran dari orang lain. Kalau kamu bisa melakukannya sendiri, kalau kamu bisa kerjakannya sendiri, kerjakan sendiri, lakukan sendiri sebelum menerima bantuan ya. Karena kita tidak tahu niat dari orang yang membantu ini apakah tulus atau modus. Nah, seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu sesuai dengan judulnya ya, berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah karena ada seseorang yang sirik sama kamu. Siapa tahu orang yang sirik sama kamu ini memainkan suatu drama atau memainkan suatu peran ya, atau sesuatu yang bisa menjebak ya. Jadi harus waspada, lebih hati-hati ya guys ya, lebih berhati-hati. Sini ya guys ya, aku merasakan bahwa orang yang sirik ini ya guys ya, orang yang sirik ini ya, dia ini seperti buta ya guys ya. Dia tidak lagi ya menimbang benar salah ya, baik buruk ya, tentang perilaku dia ke kamu ya. Dia tidak lagi menimbang soal itu. Di sini ya guys ya, ada Eight of Cups ya guys ya. Kamu sepertinya santai aja ya menanggapi ya, menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Meskipun ya kamu tahu bahwa ada orang yang sirik sama kamu ya, tapi kamu kayaknya masa bodoh aja nih ya, tidak kamu pedulikan. Bagus ya guys ya, bagus sekali ya. Gak usah dipedulikan orang yang sirik sama kamu. Mau jungkir balikkah mereka, tidak usah dipedulikan. Kamu tetap jalan aja ya guys ya, jalan lurus aja ya guys ya. Fokus aja sama kehidupanmu ya, konsentrasi sama pekerjaanmu ya. Selesaikan hingga sukses, hingga berhasil ya guys ya. Dan kamu tidak perlu membalas perbuatan buruk mereka ini ya, karena balasan yang fenomenal adalah balasan dimana kamu bisa mencapai puncak kesuksesanmu. Jadi ini udah benar aja ya, kamu relax, santai ya dalam menghadapi semuanya ya. Kamu tetap fokus sama kehidupan kamu sendiri ya guys ya. Wah, energi kamu positif ini, bagus sekali ya guys ya. Jangan sampai kamu tersulut emosi, energi kamu jangan sampai bisa dirusak oleh orang-orang yang iri hati atau sirik sama kamu ini ya guys ya. Jaga energi kamu, tetap positif. Oke guys ya. Well, ini aja ya readingan situasinya ya guys ya buat kamu. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Guys, ini dia oracle buat kamu ya guys ya. Mari kita lihat pesannya ya. What is message from the universe for you ya, untuk situasi kamu di mana ada orang yang sirik sama kamu. Mari kita di sini lihat ya. Pesannya buat kamu apa dari the universe. Oke, di sini ada choice ya guys ya. Di sini ada positive minded people. Ada sincere relationship. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Ada choice. Kamu di sini ya guys ya harus benar-benar selektif ya. Pesannya buat kamu harus selektif, lebih selektif lagi ya dalam berteman ya guys ya. Jangan sampai kamu itu berteman dengan orang-orang yang toksik ya guys ya. Jangan sampai kamu salah dalam pertemanan atau salah arah ya. Karena teman-teman itu tidak semuanya baik ya guys ya. Ada juga teman-teman yang bisa menjebak, menjerumuskan ya. Bahkan teman yang bisa merusak atau menghancurkan ya guys ya. Kamu harus berhati-hati ya. Kamu harus bisa lebih selektif memilih ya, mana teman-teman yang baik, mana teman-teman yang enggak, mana teman-teman yang pantas buat kamu, mana teman-teman yang enggak. Seperti itu ya guys ya. Jadi kamu jangan sampai salah pilih di sini ya guys ya. Kamu harus benar-benar bisa memilih orang-orang yang mana orang-orang ini ya bisa jadi
teman kamu yang benar-benar memberikan kontribusi positif dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Coba lihat di sini seorang wanita ya meniup balon ya, begitu banyak gelembung-gelembung yang keluar. Tidak semua gelembung-gelembung ini ya bisa bertahan ya. Terkadang meletup ya kan. Nah, seperti itu juga pertemanan ya guys ya. Tidak semua teman-teman kamu itu loyal ke kamu ya. Dan tidak semua dari mereka itu survive bisa bertahan sama kamu ya guys ya. Kalau salah satu dari mereka itu punya sifat iri hati, penyakit hati ya, sirik sama kamu, maka dia bisa jadi musuh yang berbahaya, bisa jadi rival kamu ya guys ya. Jadi kamu harus benar-benar tahu ini ya, mana orang-orang atau teman-teman yang bisa kamu ajak kerjasama, yang benar-benar bisa menjadi teman baik kamu ya, yang memberikan hal-hal baik dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu di sini pesannya ya, buat kamu harus lebih selektif, harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang nggak baik ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu kamu benar-benar harus bisa memilih untuk bisa mendapatkan orang-orang yang positif atau orang-orang yang baik ya. Maka perbaiki energimu juga ya guys ya, agar kamu bisa menarik orang-orang positif masuk ke dalam hidupmu ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi oleh cards dari positive minded people ya. Nah, di sini sarannya buat kamu ya, kamu mesti berteman sama orang-orang yang positif ya guys ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Seperti apa temanmu, seperti itu juga kamu. Seperti apa kamu, seperti itu juga teman kamu. Maka carilah teman yang satu vibrasi, satu frekuensi, satu energi, satu level energi ya. Jangan kamu merusak energi kamu dengan berteman dengan orang-orang toksik ya, orang-orang yang level energinya lebih rendah daripada kamu. Karena orang yang memiliki energi lebih rendah daripada kamu itu cenderung akan menjelekkan kamu di belakang ya. Kalau nggak di depan, di belakang dia jelekkan ya. Cenderung memfitnah ya, cenderung bergosip ya, cenderung iri ya, cenderung dengki. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau bisa ya, cari teman itu yang satu frekuensi, satu vibrasi sama kamu, yang support ke kamu, yang memberikan hal-hal yang baik ke kamu, misalnya saran-saran yang baik ya, yang memberikan dukungan, yang memberikan hal-hal yang positif ya, ide-ide, gagasan-gagasan yang positif, aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau teman kamu positif, kamu pun akan positif ya. Kalau kamu positif, teman kamu pun akan positif. Seperti itu loh guys ya. Jadi kalau berteman, carilah teman-teman yang positif ya, teman-teman yang baik, memberikan kontribusi yang baik untuk kamu dan kehidupan kamu. Nah, seperti itu. Di sini sarannya kamu mesti perbaiki energi ya, agar lebih positif lagi ya, sehingga bisa menarik orang-orang yang positif itu masuk ke dalam kehidupanmu, menjadi temanmu, bahkan menjadi bagian daripada hidupmu ya. Karena orang-orang positif ini cenderung memberikan hal-hal yang baik di dalam hidupmu ya. Kebalikannya, orang-orang negatif itu cenderung merugikan ya, karena mereka itu cenderung curang terhadap kamu karena energinya rendah ya. Kalau orang-orang positif itu energinya naik ya, energinya tinggi ya, maka aman ya, tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang berpikiran positif. Kamu bisa menemukan orang-orang positif ini ya dengan melihat cara berpikir mereka, dengan melihat perilaku, sikap, perbuatan mereka ya. Jangan berfokus sama kata-kata, karena kata-kata ini bisa modus ya guys ya. Kata-kata itu bisa berubah. Kata-kata itu tidak bisa dipegang ya guys ya. Tidak semua orang itu bisa kita pegang kata-katanya ya guys ya. Karena kalau orang yang manipulatif itu cenderung berubah kata-katanya ya, setiap hari itu tidak sama, tidak konsisten ya, karena mereka manipulatif ya, mereka pengen cari keuntungan ya, mereka pengen menguntungkan diri mereka sendiri dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya ya. Jadi jangan berpegang pada kata-kata seseorang, tapi lihatlah perbuatannya, perilakunya, kelakuannya, karakternya seperti apa, itu lebih valid ya. Itu lebih bisa menunjukkan kepribadian mereka yang sesungguhnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita juga bisa ya
mendengarkan, lebih mengamati ketika mereka berbicara ya. Mereka berbicara, kamu harus lebih sering mendengar. Dengan begitu kamu tahu cara pikirnya tuh kayak apa ya, cara berpikirnya mereka tuh kayak apa. Positif atau negatif itu akan kelihatan ya. Jadi untuk memilih teman ya guys ya, memilih seorang teman positif atau negatif, jangan berpegang pada kata-kata yang mereka lontarkan ya. Tapi lihatlah satu, cara mereka berpikir dari apa yang mereka sampaikan. Nah, cara mereka berpikir itu loh yang harus kita nilai ya. Kemudian kita mesti melihat cara mereka berperilaku ya, cara mereka bersikap ya, karakter mereka. Nah, itu akan menunjukkan kepribadian mereka yang sebenarnya ya guys ya. Jadi jangan lewat omongan ya, apalagi lewat omongan dari teman ke teman ya, itu tidak valid ya guys ya. Karena tidak benar-benar kita melihat realitanya, kenyataannya ya. Jadi kita harus melihat kenyataannya ya, perilaku mereka yang sebenar-benarnya ya. Tapi kalau orang yang toksik, orang yang manipulatif ya, itu cenderung tidak konsisten ya. Walaupun kata-katanya itu wow seperti itu ya, tapi lihat konsistensinya, apakah tetap seperti itu atau tidak, atau berubah-ubah kayak gitu loh guys ya. Nah, sama kayak perilakunya ya, dia mungkin akan memperlihatkan yang baik-baik ya di masyarakat ya, tapi lihat kepribadiannya ketika dia di rumah, ketika dia memperlakukan orang yang lebih rendah daripada dia, ketika dia memperlakukan orang yang lebih kecil daripada dia, seperti apa perilakunya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita bisa melihat orang ini tulus atau modus ya, baik atau tidak, positif atau negatif, itu dari cara berpikir dan dari perilaku atau karakter mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan dengan kita bisa menarik orang-orang yang positif, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang baik, maka kita akan cenderung membentuk yang namanya hubungan yang tulus, sincere relationship ya guys ya. Bukan toxic relationship, tapi sincere relationship ya. Jadi kalau kita terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, maka kita akan membentuk yang namanya hubungan yang tulus ya. Hubungan yang benar-benar pure dari hati ya, yang benar-benar ada ikatan atau koneksi yang baik ya antara kita dan dia atau mereka ini ya guys ya. Mereka tidak akan berkhianat, mereka tidak akan berperilaku buruk ya, kalau mereka benar-benar tulus ya, memiliki hubungan berteman, memiliki koneksi sama kita ya, yang benar-benar dari hati, karena mereka adalah orang-orang yang positif. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, demikian readingan kali ini buat kamu ya.